It's time to let it out. They say I'm doing for the fame, but little do they know that I've been working in the game for long. Not doing for the money, just wanna lift the hammer, Odin's son. I am worthy. Fighting my anxiety, killing all this fucking expectation from everyone around me. We radio, the number one, local hit, in Surabaya. The number one, local hit, in Surabaya. Surabaya. This is www.wiradiosurabaya.com. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami, ada aku Wulan. Episode pertama sih ya. Dan ada aku Selvi. Kita lagi ada apa sih nih Mbak? Program barunya apa sih ini? Apa-apa? Ya, kembali lagi bersama kami tuh pasti di acara Sumu, Suara Muda Katolik. Ini kita punya ini ya, tagline ya, apa coba? Nah, oke, yang minggu lalu kan kita belum kenalin tagline. Oh iya, ya, itu kan? PR ya dari sang. Jadi ini sudah terrealisasikan begitu. Apa itu? Untuk hari ini kita sosialisasikan juga. Nah, untuk tagline-nya kita itu ada Sumu, bukain aja sambil ngulik-ngulik banyak hal. Asik. Terus Seru kita gitu ya? malam ini tuh mau bahas apa? Bahas apa yang perlu dibahas malam ini tuh? Kalau malam ini sih kebetulan kita Kan banyak nih teman-teman belum ada yang tahu apa sih Sumu itu Suara Muda Katolik itu. Suara Muda Katolik itu akan membahas beberapa organisasi yang penting gitu, yang belum teman-teman tahu. Nah, kebetulan kan ini ada tuan rumahnya sendiri, yaitu Pemuda Katolik Koncap Surabaya. Wah, kakak-kakak ganteng ya. Langsung aja ya, kita buka Instagramnya dulu dong. Iya dong, buka Instagramnya dulu Bang. Bisa dibantu? Kira-kira mereka berdua ini dari mana ya Mbak ya? Dari mana? Dari tadi di sini. Iya. Dari tadi sore. Ada yang dari dulu di sini sudah. Iya, sudah. Dari dulu udah ada yang di banget sini. Gitu banget. Itu tuh dari Instagramnya tuh. Nah, kita lihat nih postingan yang paling akhir nih. Ada foto kita loh, itu ada foto situ, kita. Ya. Ada dua narasumber kita yang sekarang ada di sini. Nah, nih. cakep banget tuh fotonya. Tuan rumah ini. Ada siapa sih itu? Mari kita coba dilihat. Nah, itu ada yang postingan terakhir kemarin ya. Nah, itu ada siapa ya? Ada Erik Aditya, salah satu pengurus Pemuda Katolik Koncap Surabaya, dan Albert Otman. Nah, salah satu pengurus juga pastinya kayak gitu. Suhu. Oh ya, ampun. Terus postingan yang lainnya tuh ada apa, tentang bahas-bahas apa lagi tuh? Ada di beberapa Instagram? Postingan juga sih yang paling sering di Instagram tuh bahas apa sih, soalnya apa sih itu ya? Nah, kayak kita tuh sering menghormati, kayak misalnya Hari Pancasila kita pasti upload. Terus kayak kemarin ulang tahun Surabaya juga kita akan ngupload
kayak hari raya banyak juga berarti ya yang Upload dibahas. juga, iya. Nah, biar lebih jelasnya nih Mbak ya daripada kita yang jelasin kan ya orang bener udah ada banget. yang spesial. kok. Langsung aja. Langsung aja dengan narasumber kita nih. Mari tepuk tangannya. Tangannya mana? Diperkenalkan dulu dong, ini ada siapa ini? Halo. Yang baju kuning, Kuning semua oh, beda ya. Kuning. Anda. Maaf Pak. Silakan. Ada siapa ini? Dengan siapa? Di mana? Ya saya dengan Bambang. Saya Erik. Oh, Bukan. Kebalik namanya sekarang. Siapa ini? Agenda Bisa- apa, Bert? Diri sih, nggak mau. Oh ya wis. Loh, Ayo. Ya namaku Erik. Tadi sudah disebut Erik Aditya. Saya pengurus Pemuda Katolik Komcap Surabaya Oh, di bidang organisasi. Kayak gitu. Yakin? Begitu. Tuker Gitu mana ya. dah? Jangan ya, tukeran terus, capek lo ya. bahaya. Yang satunya, yang udah lama di sini kayaknya nih. Ya, Borekso. Nama saya Albert Otman, salah satu juga pengurus Pemuda Katolik Koncap Surabaya yang kemarin akhirnya tukeran sama Erik ngurusin bidang. Ini kenapa ya sebenarnya? Kemarin sempat ribet nih berdua nih. Oh, iya, Aku kayaknya gitu. mau pindah ke sini, aku ke sini. Kayaknya aku soalnya passionnya di sini kayak gitu berdua tuh akhirnya. Ada Ya, apa? bidang kaderisasi lah. Kaderisasi dan organisasi. Semi-semi lah. Semi-semi. Oh, Semi penyanyi. Kalau Semi katanya semua orang kalau kayak katanya senior kami ini tidak terpisahkan. Oh, gitu. Bidangnya bukan kami. Bidangnya bukan kami. Kirain kaliannya berdua ya tuh. Oh, nggak bisa, minyak dan air. Loh kan katanya kalian kan kayak Tom and Jerry kan, selalu tengkar kemana-mana ya kan? Tom and Jerry itu saya dan Pius. Oh, gitu Cakti. sebenarnya. Cakti Iya. itu minyak dan air, Oh salah gitu. itu. Nggak bisa disatukan berarti ya, susah ya. Aku Tapi- Spike. Kok Spike? Jadinya diperkenalkan dong, ini siapa namanya nih aslinya? Sudah. Sudah. Oh sudah ya? Albert Otman. Wah. Aduh kurang lama ya perkenalannya ya ampun. Masalahnya tadi kan Mas Erik kan langsung nanya gitu. Oke. Langsung aja. Gimana? Cewol, gimana nih? Untuk kali ini itu episode keduanya kita itu langsung memperkenalkan tuan rumah nih. Nah, sebenarnya itu Suara Muda Katolik tuh menurut kalian sebagai orang pemuda Katolik nih akan seperti apa acaranya? Nah, silahkan di-share dulu dong. Nah, yo Ya. gimana? Aku ya. Silakan. Mas Erik dulu. Jadi awal mulanya tuh udah agak lama sih sebenarnya Suara Muda Katolik itu konsepnya ini justru sebelum aku gabung ke Pemuda Katolik. Jadi waktu itu memang backgroundku ilmu komunikasi dan aku juga beberapa kali aku juga sedang waktu itu aktif sebagai OMK, di ketua OMK di Paroki Yakobus. Nah, ada yang mengganggu waktu itu, jadi ada keresahan bahwa di Instagram, akun-akun Instagram yang punya nama Katolik itu jarang sekali yang mengulik soal isu-isu sosial. Nah, sedangkan kalau misalkan kita kan punya banyak banget tuh akun Instagram Katolik kan, ada Katolik Media, ada OMK.net, Let's Inspire. Tapi memang sebagian besar itu mengulik soal kehidupan, kalau nggak kehidupan OMK, kehidupan sekitar altar. Jadi ya di gereja, pelayanan dan sebagainya. Nah, tapi belum banyak yang mengulik soal isu-isu sosial lewat kacamata Katolik. Nah, apalagi waktu itu juga karena aku juga baru belajar tentang ajaran sosial gereja. Nah, itu juga sebenarnya kan sesuatu yang penting gitu, sesuatu yang perlu dibagikan ke teman-teman Katolik supaya lebih banyak tahu bahwa orang Katolik itu, terutama anak teman-teman OMK, teman-teman muda itu bukan tidak cuma kehidupannya di gereja atau di jero. Tapi di sosial sekitar juga bisa. Iya, di sosial Oke. juga, di masyarakat kayak gitu, bahwa mereka punya peran. Ya. Nah, dari situ aku akhirnya mencoba membuat satu media kecil-kecilan. Waktu itu memang referensiku kan ini ya, portal berita Tirto. Dan itu yang kalau di Instagram itu keren banget, desain grafis dan sebagainya, visualnya keren banget, bener-bener anak muda lah, meskipun kontennya berat-berat. Nah, dari situ juga akhirnya coba bikin dan belakangan pun juga akhirnya disupport sama Pemuda Katolik dan akhirnya juga disupport sebagai program di Radio. Luar biasa ya. Aku cinta Radio. aku mendengarkan Radio setiap hari. Ini nggak ada bayaran ya buat dipuji-puji gitu. Oh iya, enggak. Minum air putih aja yang banyak biar kenyang. Ngomong boleh. Di belakang aja nanti bisa kok. Oke. Itu dari sisi Mas Erik, coba dari Ko Albert kayak gimana kok? Kalau aku bilang gimana ya? Gimana seorang muda Katolik itu penting lah.
Bayangin coba kalau seorang muda-mudi Disuruh terus bayangin dulu nih. Tunggu, bayangin dulu. Dibayangin dulu. Susah lama nanti. tidur dulu. Waduh, Aduh, Tidur dulu. keburu lebaran monyet nih ya kayak gitu. Enggak, ini berarti masalahnya diberi dulu ini. masalahnya gini loh. Yang dijawab Erik itu sudah lengkap. Terus aku mau nambahin apa coba? Yuk tambahin Ya, dong. versi kamu menurut- dong. Versi menurutmu tuh gimana? Sepakat, Rik. Loh katanya minyak dan air gak bisa dong. Gak bisa disatuin dong, harus Harus sama sendiri. kamu loh, Bert. Ojo sepakat-sepakat aja. Aku butuh perlawanan, Bert. Gak bisa. Ayo. Tapi sekarang gini deh. Kita lihat berapa banyak muda-mudi Katolik yang hanya ngumpul di gereja tapi ya cuman itu aja. Di tempatnya mungkin Pi berapa orang? Tempatnya Ciwul berapa Loh, orang? banyak, jangan salah. Ngapain? Loh kan yang ngumpul orang banyak. Tapi ngapain Banyak. kegiatannya? Bukan orang muda. Tapi apa? Banyak. Apa dong? Ayo keker. Bakul. Oh, bakul. Iya, depannya kan rame. Banyak. Oh nggak pernah ke gereja saya ya. Oh, Enggak. gitu. Makanya nanya. Iya. Itu. Jadi ya kita keprihatin banget lah. Kita lihat teman-teman yang muda-mudi itu nggak bergerak. Kalaupun bergerak ya cuman ya hanya di lingkup gereja seperti Erik bilang juga. Terus yang kedua kita lihat gerakannya ya hanya seputar altar. Tapi jarang lah yang keluar dari altar. Paling baksos, paling kegiatan Natal Paskah yang terkait dengan sosial. Cuman itu aja. Ya ini memang sebuah kritik kecil yang aku pikir dari dulu aku ikut organisasi ya sebut aja namanya KMK gitu kan, keluarga mahasiswa Katolik, ya kerjanya begitu. Kalau nggak kampus gereja terus begitu. Nah aku pikir dengan adanya suara muda Katolik ini sangat satu terobosan baru lah, satu manuver dari teman-teman muda-mudi untuk bisa bergerak. Itu sih, itu intisarinya seperti itu. Luar biasa. Luar biasa ya kayak gitu ya. Aktif juga ya ternyata ya. kan? Iya. Terharu aku Di dengar. sini apa di sana? Di mana-mana. Wah, gitu. Orang penting dia itu ternyata, ya ampun. Nggak salah ya disebut suhu. Wah, sebelum itu kita sapa dulu dong yang udah join sama live chat kita. Ya, Ada selamat siapa itu? malam. Ada Itu Yohana. Ricky, ada Yohana, ada Capi, Capi. ada Bu Lucia. Meneh. Tapi Ricky itu komen apa itu Mbak? Ya, Ricky ini Ko Erik, Ko Albert, PK atau padamu? Sidoarjo juga. Wah. Sahabat kita nih pastinya. Kalau kau meresek berarti sinyalmu jelek, Bos. Yo. Saya dulu dong di kamera. Saya dulu. Sapa-sapa. Salam. aku wegah lek Ricky. Sama suruh gak takut nang kene wis tak bilangin bolak-balik. Oh, kok marah-marah? Sudah tenang. Yang ceria dong di depan kamera yang ceria. Gak marah iki. Gak boleh marah-marah, mukanya jangan tegang-tegang dong. Iki pasang ekspresi tok, maca lungset. Macak Gak lu. usah tegang udah kayak gini mukanya. Oh, gitu. Terus salah satu contoh ini organisasi yang kegiatan yang sekarang lagi dikerjain apa nih dari Ko Albert dulu mungkin. Yang pasti pertama satu Pemuda Katolik Koncap Surabaya pasti. Dari kita ngomong kaderisasi, bagaimana merekrut teman-teman anggota. Terus yang kedua kita. Oh berarti masih buka open recruitment ya? Oh jelas. Anggota. Oh, tidak pernah menutup kalau Tidak lebih pernah tepatnya menutup. kayak gitu Waduh, Sel ya. keren. Kita tuh selalu terbuka dan selalu terbuka, buka Kayak sampai sumuk kadang ya? ada yang kembali, ada yang hilang. Gitu. Kayak sumuk ya, bukain aja. Oh iya, pasti bener banget. Tekniknya kita tuh karena mengangkat sebuah keresahan kan pastinya ya kan. Boleh. Terus kok, apa lagi? Yang kedua pastinya We Radio lah. Gitu. Waduh, Gitu ya. oh iya, Jelas. yang mau rekso ya Bangun berarti ya? tidur, Tidur We lagi. Radio. Wah, langsung Nah, ya. tidur We Radio. Turun nang kene. Makan, ngedit lagi. Makan ngedit lagi. Lagi Ya. kehidupannya repeat gitu doang. Kayak mesin. Kayak gitu. mesin. Dari Mas Erik. Kegiatan sekarang. Aku dewe. Oh, Ya iya Mas Obek Ko Albert. Oh, iya. Mau emang. Aduh. Tak cium loh. Tadi nama aku bawa dek. Kalau sekarang sih lagi ya, apa di kerjanya bukan di ini sih di salah satu perusahaan multimedia juga. Sisanya juga sesekali bantu di sini, sesekali juga bantu di Agons juga karena nyambung jadi kalau di Agons itu sempat ada satu acara dari OMK Agons jamming session yang mereka jamming, talk show dan sebagainya kayak kita kayak gini, tapi mereka juga buka donasi untuk disambungkan ke kebetulan juga di sini relawan kemanusiaan Surabaya. Ya luar biasa loh itu beneran deh. Jamming session nyanyi bareng sama Romo loh ya. Kapan lalu ada diakon juga itu. Wah, keren banget itu. Bisa nyanyi berarti? Oh, bisa. Erik Enggak ada di sana. Oh, di sana. Oh, kalau di sini nggak bisa. Aku Erik nggak nyanyi kayaknya, Erik. Erik. Nyanyi. Aku nggak nyanyi viewer.
Tamu-tamu itu kalau di jamming session itu kalau viewernya itu biasanya di antara kisaran 1 sampai 5. Kalau aku sih nyanyi -1. Ya mau gitu. Kasian banget ya dia. Jangan kalau gitu, jangan. Terus kalau misalnya yang menurut pandangan Mas Erik sama Ko Albert untuk pemuda Katolik yang ada di zaman sekarang ini tuh gimana sih? Maksudnya? Ko Albert dulu. Kehidupannya yang zaman sekarang tuh gimana untuk sama itu? OMK. Kalau menurutku teman-teman sekarang beda ya gitu loh. Kalau kita lihat mungkin dulu kalau aku ada di angkatanku, kelahiranku, maksudnya kita nggak ngomong pemuda Katolik nih, maksudnya jangan ngomong pemuda Katolik, maksudnya secara karakter pun juga berbeda gitu loh. Kalau yang sekarang udah serba canggih, sedikit-sedikit pakai aplikasi chat. Kok kan juga canggih sekarang? Iya sih. Ya. Selalu update tuh pokoknya. Selalu Koko up tuh. to date kalah loh Iya aku. bener. Ih luar biasa. Bangun pagi lihat IGW Radio. Wah luar biasa. Up to date terus itu. Postingan sendiri apa? IG sendiri nggak Dia ada buat perawat ya. Dia yang like sendiri. Itu. Dia yang komen sendiri. Aku sedih loh. Kamu sehat kan? Perawat kan? Oh Setiap hari, gitu, makanya, mentang-mentang ada yang diajak. Dia itu gitu oh sekarang iya Erik sih. itu. Dulu kayak gitu apa? Kayak Dulu jelas sama. Dulu mesti IG Katolik, IG PK di up to date, sekarang enggak itu ya. Rick datang sini Rick. Sorry. Wah, Waduh. gitu. Sebentar. Kon niku fit kakak. Kak ngono. Loh, enggak gitu. Terus gimana gitu. gitu? Jangan bertengkar. Gitu. Loh, justru itu yang dicari Mbak. Biarkan mereka asik di sini. Oh gitu ya, Boy. Boleh. Kan mereka kan julukannya Tom and Jerry, minyak dan air kan. Iya benar. Nggak bisa bersatu. Lihat posisi duduknya aja Mas Erik kesana. Iya. Lihat. Serong-serongan guys. Lanjut kok tadi kayak apa? Ya ini ya, karena versi milenial sekarang itu kan satu serba tekno banget, yang kedua sedikit-sedikit browsing, olahraganya jari itu kan. Terus yang ketiga sedikit-sedikit juga kalau pesan makan aja GoFood gitu kan ya. Terus kalau kirim barang aja, kalau dulu kita pasti ngantar sendiri, ketemu misalkan aku butuh sama Erik atau aku ngembalin barang, datang ke rumah Erik gitu kan misalkan gitu kan, ya nganterin sendiri. Enggak, sekarang gosen gitu. Jadi dulu itu sering banget ya sama Mas Erik. Contoh. Ya? Contoh. Dulu belum kenal. Oh gitu. Dia kan belum lahir. Kirain Gitu udah ya. dari dulu ya kirainnya. Kelihatan banget soalnya chemistry itu dapat banget. Iya ya. benar banget. Mari ini nang grup rame. Membuli 2 orang. Tenang Rick, kita nggak ada di grup yang besar itu Rick. Aman kita. Ya justru itu karena nggak ada kalian. Tuh. Los ngerasanya nggak apa-apa. Oh, Kalau dia tak Gak boleh gibah lo ya, dosa lo ya. ya udah gibah. Kita los gitu loh. Oh gitu. Orang terkenal kan biasa. Oh gitu. Oke. Boleh, Lanjut. Udah dari Ko Albert. Wes Erik aja sanos. Oke. Lanjut Mas Erik kayak gimana? Kenapa menghela nafas panjang? Enggak apa-apa. jangan bilang jawabanmu sama kayak Albert ya. Sehati banget kalau sama. Enggak, tadi kesepakatannya kita nggak pernah Gitu. Wes sepakat. aku. Iya. Sabar. Ya. Aku sih mungkin tentang teman-teman muda ya. Aku merasa mungkin tidak hanya sekedar lifestyle dan sebagainya, tapi ekspektasi terhadap generasi muda zaman sekarang sih. Ini mungkin aku juga berbicara dari sebagai orang muda. Orang kayak muda. gitu. Oh masih muda ya? Oh Insya oke. Yesus. Kamu kelahiran tahun piro, Rik? Rahasia. Kamu buka kartu. Lebih muda darimu. Oh ya jelas. Mencari-cari lubang. Wah. Ya. Cici gini nih. Jadi aku sampai tutup di mau sampai Loh kan. Orang muda. Orang muda Muda. itu banyak sekali ekspektasi terhadap generasi muda zaman sekarang gitu. Dan selalu orang membandingkan. Anak muda zaman sekarang kayak gini, coba anak muda zaman lalu kayak gitu. Misalkan mahasiswa di tahun 98 yang berhasil menumbangkan rezim Orde Baru, lalu juga mahasiswa juga di tahun 1966 dan sebagainya. Aku pikir itu bukan menjadi perbandingan yang adil, karena gini. Oh, iya. Aku pribadi percaya bahwa masing-masing orang, bahkan masing-masing generasi, bahkan masing-masing orang itu punya privilege-nya sendiri-sendiri. Nah, Benar. Betul banget. Dan aku termasuk salah satu orang yang tidak suka dibandingkan. Sekarang kayak gini, Re.
seorang muda yang dibandingkan sama seseorang yang lain, misalkan aku, biasanya ini terjadi lah ya, ini cuma contoh. Seorang ibu membandingkan anaknya dengan Anak orang lain. Misalkan Iya, seperti betul itu. banget. Oh, ada yang misalkan dia sudah sekolah ke US atau dia sudah kayak gini-gini dan sebagainya. Akhirnya dari situ terbangun sesuatu yang ekspektasi yang mungkin mungkin tidak bisa dipenuhi oleh si anak ini, si teman muda ini. Nah, dari situ aku percaya bahwa setiap individu itu berbeda. Dan itu yang harus dieksplor oleh anak muda zaman sekarang. Oh, iya, dan nggak bisa dengan anak muda zaman sekarang kayak gini, lalu juga anak muda zaman dulu kayak gini. Ya itu privilege-nya berbeda, situasinya berbeda, konteksnya juga berbeda. Waktu itu konteks hidup bermasyarakat seperti apa? Betul. Dengan konteks hidup bermasyarakat seperti yang sekarang seperti apa? Berbeda. Nggak bisa sekarang. Maka dari itu banyak kan kalau misalkan kita ini bukan berjuang, tidak lagi mengangkat senjata, tidak lagi mengangkat bambu runcing, tapi ya apa yang ada sekarang. Iya betul. Kalau tipikal orang muda sekarang dengan media sosial, dengan teknologi, berjuanglah dengan itu. Amin. Horas. Semangat. Wah, harus semangat dong kayaknya ya. Tegang sekali, serius sekali nih. Dia membara soalnya malam ini. Sekarang membara banget. Teknik sing jawab amin niku karena bola umure podo. Oh, gitu. Ya, aku paham. Dia paham kok. Kayaknya baru mulai terserang karena Iya, menurut kita kita ya. sudah membandingkan ini sebenarnya. Ya enggak juga lah kayaknya kayak gitu. Betul. Kan Mas Erik nggak suka membandingkan. Nah, Tapi itu loh. Kamu tuh gimana sih? Tapi implicitnya sudah masuk ini, nggak bisa. Gimana? Coba dijelaskan gimana? Menurutmu gimana, Wei? Aku gak jalan geger loh ya. Enggak. Kita nih sengaja dipancing memang itu sama hostnya itu. Kita nggak bawa. Kamu yang kepancing. Kamu yang dipancing dan kepancing. Kalau coba menurut kau gimana, Wei? Kalau misalnya nggak setuju sama Mas Erik? Ya sekarang gini deh, kalaupun ngomong lewat media sosial, lewat online tools misalkan kayak website atau mungkin kayak blog atau mungkin juga kayak tulisan-tulisan. Pertanyaannya adalah tolak ukurnya gimana nih teman-teman yang lebih muda sekarang ini? Bagaimana kita bilang, oh mereka ini sukses nih, berhasil nih membuat pembaruan-pembaruan. Toh kalau kita lihat juga di realisasinya, mau nggak mau, suka nggak suka, mereka juga harus turun ke lapangan juga untuk melaksanakan itu semua. Karena gimana-gimana media sosial ataupun media tools online itu salah satu hanya cara untuk kita bisa bergerak secara lebih luas. Tapi nggak mungkin dong kita misalkan bikin satu gerakan tertentu terus kita hanya lewat media sosial aja, tetap nggak bisa kan gitu loh. Oh iya benar juga. Makanya bukannya aku nggak setuju dengan teman-teman yang muda sekarang ini dengan menggunakan alat-alat dunia maya, alat-alat digital, enggak. Tapi gimana mereka nggak bisa hanya dengan sekedar rebahan gitu kan, tektokan dengan teman-teman via grup chat WA misalkan atau via grup lain gitu yang di kalangan akademis gitu, nggak bisa juga. Mereka harus tetap bergerak gitu loh. Dan sekarang kita juga lihat, oke lah mereka secara kompetensi, yes, aku akui 100% is brilliant lah, genius lah aku bilang. Cuman secara karakter fisik, secara niat, secara komitmen, konsistensi masih question mark gitu loh. Masih tanda tanya besar gitu loh. Benar, kita bisa lihat nih para CEO muda, para startup, developer yang oke dan sebagainya. Cuman itu hitungannya kan cuman berapa dari sekian ratus juta jiwa yang sukses gitu loh. Terus aku sepakat juga dengan Erik kalau memang jangan dibandingkan. Tetapi perbandingan ini harus jadi catatan penting buat kita untuk bergerak lebih maju. Itu. Paling tidak digunakan untuk membandingkan itu menjadi mendiskreditkan gitu enggak, tapi kayak jadi motivasi. Iya benar. Jadi motivasi. Benar. Memang meskipun memang ya kita akan selalu menghadapi komparasi lah. Iya. Kita akan selalu menghadapi komparasi dan ya bagaimana kamu bisa memenuhi pergerakan ini kayak gitu. Aku setuju banget sih sama yang diomongin Mas Erik barusan. Iya benar. Untuk perbandingan tuh bisa dibuat motivasi itu contohnya kayak di tempat paduan suaraku gitu ya. Iya. Sekalian cerita aja ya. Curhat. Enggak dong. Itu kan kalau kamu ya gue ya. Dia terpancing lagi. Dia terpancing lagi. Ada yang mau dicurhatkan mungkin? Ada yang mau dicurhatkan? Oh iya Ning Pi, sapa dulu teman-teman yang Oh lagi. iya. Iya.
Ada siapa ini yang barusan join? Ada dia Ayu Puspita, Oh, ada Mbak hai. Francisca juga, ada Mas Ahong. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Ahong nih. Apa tuh? Semangat muda, mau nanya buat Erik dan Albert si pria tampan. Wah, luar biasa ya namanya. Yang mana nih yang pria tampan Yang pakai kacamata dong. Mas Ahong, pria taman tuh Pius. Kalau saya kan primordialis. Oh gitu. Ada lanjutannya lagi. Apa Yang tuh? yang membuat kuat untuk bergelut di pemuda Katolik itu apa? Nah. Itu untuk Ko Albert dan Mas Eri. Bentar. Aku mau nambahin juga. Di sini Tambahin lagi. bergelut dalam berapa tahun waktunya itu udah mendapatkan apa saja. Sekalian saja kan ya. Dimulai dulu dari Erik. Mas Eri. Sudah dapat apa aja, yang pasti aku dapat wadah gitu. Itu yang pertama, karena aku aktif mentoko untuk dalam kehidupan gereja ya, itu mentok di paroki. Dan di situ memang aku sudah di situ punya pemikiran untuk lebih ke bermasyarakat sebenarnya. Makanya waktu berproses di gerejaku, aku cari organisasi-organisasi tersebut. Salah satunya adalah waktu itu aku ketemu PMKRI. Karena waktu gitu. itu juga aku masih mahasiswa gitu, Iya. yang tidak lulus-lulus. Selesai curhat dia akhirnya. Nah, aku dikenalkan di tahun ketiga aku sebagai ketua OMK, akhirnya ketemu sama si sama Pak Ketu, Pak Ketua Pemuda Katolik yang sampai sekarang juga masih jadi jadi ketua. Injil Yesus 3 tahun lagi. Wah, diperpanjang lagi dong. Sepakat. Kemarin ngomong. Lanjut. Ya. Batinku pasti mangcat bro. Akhirnya di situ aku dikenalkan dan beruntungnya aku di situ aku juga dapat akhirnya juga sama Pak Ketu ini juga akhirnya dapat temen yang dalam artian tidak memaksa, karena gini, problemnya komunitas Katolik di Surabaya, terutama komunitas muda, adalah kan royokan massa. Benar. Nah, itu yang jadi penyakit. Dan Pak Ketua ini tidak memaksakan aku untuk masuk. Dan di situ aku juga sembarang mau misalnya mau melo, maunya sembarang belajar di situ. Dan kalau misalkan memang komit ya wis apa-apa, ayo. Dan di situ aku juga akhirnya terbangun rasa memiliki di situ. Akhirnya di situ aku juga bisa menumpahkan isi pikiranku tentang hidup bermasyarakat, karena itu sesuatu yang aku tidak bisa lakukan di komunitas muda di gerejamu. Karena ya pertama mereka itu bukan fokus mereka. Sehingga ini koyo aku di parokiku, di OMK aku itu kayak aku ini beda sendiri gitu loh. Nah, akhirnya aku di sini bisa diwadahi di Pemuda Katolik, aku juga bisa berkontribusi, juga bisa turun ke masyarakat. Aku bener-bener dapat jalan di sini, kayak gitu. Kayak ya wes ini bener-bener jadi jalanku. Akhirnya bisa merembet kemana-mana kayak gitu. Itu sih kalau aku. Wah, luar biasa ya. Berarti prosesnya kan kayak gitu. Sekarang kurang lebih udah join berapa lama? Erik sendiri di Pemuda Katolik. 2 tahun. Udah 2 tahun ya? Enggak sih, sudah 2 tahun lebihan berarti. 2 tahun lebihan. 2 tahun lebih sudah pernah megang di organisasi dan kaderisasi begitu. 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan ya. Aku 1 tahun. Aku aja baru 1 tahun loh, Rik. Enggak. Aku Beda di dikit. iya 1 tahun 3 bulan kayak wis. Mei kan. Soalnya kayak suwi kan. Enggak, kakek sen ketemu makanya suwe Pak ketokan. Oh, iya. Coba jarang muncul ketok cepet. Kayak cepet ya segituan. Jadi sebenarnya termasuk baru aku ini. Iya, kalau benar. dibandingkan Tapi dengan udah banyak banget ya cerita dan pengalamannya ya kan. Ya pendino ketemu. Sebenarnya organisasi Pemuda Katolik itu adalah organisasi yang cangkruk bareng. Wah, asik berarti. Bertukar pikiran bersama. Untuk mereka-mereka yang bilang bahwa organisasi ini selalu politik itu bener apa enggak, guys? Kayak Bener apa dari enggak? episode pertama sama Mas Dias kan udah dijelasin Nah, kan. makanya itu. Kalau saya jelas nomornya lah saya. Loh kan ini versi beda versi Beda kalian. Oh ya, jangan lupa untuk dulur dewe yang ada di rumah untuk selalu pantengin Instagramnya Pemuda Katolik SBY. Ya ada di Instagram, dan Suara Muda Katolik jangan lupa juga di follow, di like dan di subscribe. Kalau YouTube-nya pastinya ya kan. Biar radio ini juga jangan lupa loh yang udah join ini jangan lupa Iya. di like, komen juga, subscribe Jangan juga. lupa di subscribe, di share juga untuk memperkembangkan banyak Biar lebih
makin banyak yang tahu. Nah, gitu ya. benar. Banyak hal di sini akan kami kulik-kulik pastinya, kayak Betul. gitu. Ini ada yang mau nanya lagi. Mau nanya, Kak. Dari siapa itu? Dari Richard Putranto. Nah, untuk membawa jiwa pemuda Katolik mau gabung berorganisasi di Pemuda Katolik, strateginya gimana? Wah, ini sekalian pertanyaan yang tadi itu bisa digabung sih. Silakan Ko Albert untuk dijawab. Nah, Ya kalau sedikit cerita tadi dapat apa aja terus bagaimana rekrutmen, mungkin sedikit sharing aja. Banyak juga nggak apa-apa. Jangan, Oh, ini kasihan Erik nggak bisa Cek ngomong. sajam. punya kota habis itu. Sharing. Saya apa sih Sekalian akhirnya di-posting postingannya aja. sih baru muncul Erik, ya Erik. Oh. Orang sibuk jangan diganggu. Jadi jujur kalau boleh ngomong, Boleh. Boleh banget. Kan kamu di sini diundang untuk ngomong, bukan Dari cuma udah saya kan pastinya ya, Pi ya. Ini udah ngomong kok. Lah, ya makanya itu. lanjut kok, lanjut. Kurang tak ajar loh, Erik. Jangan berkelahi. Kan bawa ini sang kekasihnya nggak bisa diapa-apain dong. Oh, bisa. Lanjut, ditunggu Ya. ini. Oke, kalau boleh bilang PK itu nggak pernah kenal PK aku. Jadi kalau mungkin Erik pernah sempat tahu tentang PK, aku nggak pernah tahu. Kalau ngomong PMKRI, KMK, sebut aja mungkin misalkan PDKK, terus apalah bla bla bla, hampir semua tahu. Kecuali PK, beneran itu. Karena 10 tahun mengabdi pada gereja baik di Malang atau apa Keuskupan Malang ataupun Keuskupan Surabaya hal yang biasa. Tapi PK ku opo, ora paham aku, jujur. Nah itu. Dan 10 tahun pun juga vakum, hanya sekuler gitu kan. Prinsipnya cuma satu, diberkati untuk memberkati waktu itu. Karena ranahnya untuk kuliah dan ya, untuk apa kerja gitu kan. Terus tahu-tahu muncul ada kata PK gitu kan. Terus ketemu dengan manusia yang namanya Pascalis Dias gitu kan ya. Wah, siapa itu? Itu siapa itu? Oh, pernah kenal saya ya? Kok kayak pernah kenal pernah itu? tahu. Awalnya kelihatannya stay cool gitu loh. Iya. Oh, keren ini kan. Mohon Apa? maaf. Terus Orangnya di mana? Orangnya ada di situ tuh. Dicegat di depan pintu nanti Anda nggak bisa keluar. Nanti nggak dibeliin rokok lo ya. Ingat. Terus ketemu ngechat, habis itu dibilang bisa nggak ikut Mapenta? Apalagi itu Mapenta, gue bilang. Ini pasti mainan-mainan nggak jelas ini pasti. Mainan. Gitu kan. Bisa Tapi ya gitu. diikuti aja lah, karena orangnya stay cool awalnya. Tapi setelah kenal ya agak-agak ya, Tetap stay cool. stay cool sih, walaupun kadang ya aku bilang, oh ini ketua PK ya, iya. Kok bencek nopol ya? Nggak Beda ikut-ikut Mas Di, nggak ikut-ikut. Beda banget gitu loh. Nggak ikut-ikut. Jadi kita hanya memainkan omongan tapi dia yang jujur loh ya. Curhat. Jadi biar teman-teman mungkin yang belum join ke PK itu paham. Jadi aku pun jadi pengurus mungkin nanti tahapnya agak sama dengan Erik juga gitu loh. Walaupun Erik mungkin lebih duluan di PK. Itu. Jadi Ini Mapenta podo lho tapi. oh, enggak. Rik. Mapenta ya, Mapenta. Oh ya, Mapentanya sama. Nah, jadi kenal dia model ketuanya guyon tok, ternyata aku pikir stay cool enggak, ternyata guyon tok itu. Tapi aku mikir juga Asik ya tuh. asik sih gitu loh. Tapi masalahnya karakterku dengan dia itu beda banget. 180 derajat bilang. Nggak semua orang karakternya sama dong. Enggak Bos. semuanya sama, tapi ini jomplang gitu loh. Oh, jomplang. Aku pikir seorang Dias itu, wih ini kelihatannya tatak, ini begini, apa kelihatan dari awal gitu loh. Dan kelihatannya saya salah gitu kan ya itu kan. Hampir mikir, bener nggak iki ketua PK gitu. Aku pertama kali lihat Gibah ya. Albert. Di sini jadi gibah ya takutnya ya Aku ampun. pertama kali lihat Albert satu Mapenta tak lihat ini umum dari mana ini. Iya, mukanya udah. Biasa, Rik. Orang pinter kan kayak gini. Oh gitu ya. Sampai jarang-jarang loh itu. Kalau orang pinter kayak gini aku nggak mau pinter. Acak pintar Rik saja Rik. Gitu. Nah, lanjut lah gitu loh. Terus Kok malah roasting nih? Mayak kok. Terus lanjut, belum lagi Albert mau jadi pengurus. Aku mikir batin, ketua aku ngene terus aku piye iki cocok apa enggak, langgeng apa enggak gitu loh. Ojo-ojo aku masuk habis itu metu maneh aku paling. Nah itu. Jangan-jangan juga keluar dari PK kalau perlu itu kan. Ekstrim gitu loh. Pergulatan yang panjang ya berarti ya. Perbuatannya panjang. Terus dan waktu itu aku juga harus masih wirawiri, maksudnya bolak-balik Surabaya Jember karena ada urusan dengan orang tua juga. Terus aku ditanya, jawabannya ya memang ya dari sini aku lihat seorang Dias itu kelihatan banget, seorang Dias yang wise gitu loh. Ya dan aku mulai memahami, oh ternyata orang ini santai tapi serius dan memang karakternya dia itu ke kita itu nggak pernah bad gini ya, gini enggak itu beda banget. Jadi menurutmu gimana? Itu yang pertama. Yang kedua biasanya sorry
boleh nggak minta tolong? Terus kayak gitu, ini ketua tapi kok boleh minta tolong? Ya jelas boleh lah. Semua orang kan boleh minta tolong, Bos. Iya, gitu. Gimana sih? Tapi ngomongnya sorry ya, seakan-akan aku mikir lagi sakjane pengurus apa bukan gitu kan ya. Itu kayak bukan pengurus ya gitu loh. Oke. Itu sungkan gitu loh. Itu. Jadi menurutku beda gitu loh, seorang leader namanya Dias. Bukan promosi Dias sih gitu loh. Tapi Tapi aku dicat dia 100.000 nanti di belakangnya. Lumayan ya tuh. itu. Terus dari sana satu lagi, kalau ceritanya itu ceritanya sudah selesai. Jadi ceritanya aku udah akhirnya aku sepakat deh dengan orang manusia model satu ini yang aku nggak pernah ketemu sebelumnya, model ketua seperti ini, karena ketemu biasanya orang ketua itu cuma 3 biasanya. Otoriter, demokrasi, nggak jelas. Terus Aku pikir dia sudah hampir Masuk masuk yang mana? Dia sudah hampir masuk yang nggak jelas, aku pikir. waduh, Itu. nggak jadi 100.000 nih Nggak sampai jadi. sini. Turun. Coba dicat lagi Mas. 10.000 paling. Di delete message. Tapi ternyata nggak jelasnya dia itu jelas gitu loh. Jelas Jelas kita nggak tuh jelas. kita tuh harus berinisiatif gitu loh. Kalau kita nggak inisiatif dia ya udahlah. Kamu mau jadi pengurusku yang baik ya nanti tak rawat gitu loh. Tapi kalau kamu jadi pengurus yang nggak jelas ya sudah tak biarkan aja gitu loh. Jadi orangnya sangat-sangat wise gitu loh. Kamu mau oke, kamu tak siapin tempat, kamu tak kasih sarana prasarana, kamu bisa berkreasi, bisa berinisiatif untuk melakukan apa yang memang terbaik untuk PK Surabaya. Lanjut, nah ini lanjut gabung dengan yang tadi tanyain Wulan. Iya, strateginya caranya? gimana gitu. Satu hal yang menarik yang aku nggak pernah tahu dan aku belajar di sini. Nggak butuh gabung dulu deh, tapi butuh ngumpul. Bener banget. Iya. Butuh ngumpulnya gimana? Aku Nyangkruk juga kaget dulu. juga, nyangkruk. Nah, gitu. rokokan Ngopi, bareng ya sih. rokokan bareng, Nah. maksudnya. Benar. Maksudnya nggak kelihatan kayak organisasi padahal ini tanya PK itu apa? Ormas, OKP. Bayangin coba levelnya sebuah ormas Bayangin OKP lagi. itu. Lama nanti kalau dibayangin dulu. Pikirkan. Pikirkan. Oke, Pikirkan. oke. Itu guyonan tadi ya. Aku bosen. Di punchline terus ya sama dia ya. Itu. Nah, pokoknya ngumpul lah gitu loh. Kamu nggak mau gabung ya nggak apa-apa. Tapi daripada kamu gabung habis itu kamu keluar nggak nyaman buat apa gitu loh. Tapi kamu lihat dulu kita ini seperti apa. Ternyata apakah memang berbau politik terus? Apakah itu kita memang orang yang selengean atau kita orang yang memang nggak jelas, hanya cuma ngumpul tapi nggak ada gerakan, nggak ada inisiatif, nggak ada inisiasi, nggak ada apa lagi, nggak ada program kerja atau apa, enggak, ternyata beda. Dan itu ternyata caranya Pak Ketua ini untuk ngasih tahu aku sama Erik dan yang lainnya juga ya maksudnya, untuk ngumpul dulu bagaimana kita menjangkau hatinya gitu kan ya, dan hatinya sudah cocok sama kita. Dengan begitu dia sudah gabung tanpa walaupun bilang, yuk aku mau gabung di PK, enggak. Gitu. Karena udah kebiasa kumpul itu tadi kan. Oh. Dan kita berdua pun juga jadi korbannya dia saat ini. Itu. Korban. Gitu. Tapi korban yang enak kan. Iya. Gitu. Sampai sekarang lo betah kan jadinya. Sampai sekarang. Akhirnya itu yang gitu. jadi daya tarik sih. Itu. Karena ya itu tadi salah satu yang membuat aku juga akhirnya berkomitmen di sini adalah ya aku sebenarnya ya dijak ngumpul, dijak kenalan wis. Aku nggak sing moro-moro aku nggak sing kayak tiba-tiba dipaksa untuk ayo kamu harus di sini, sebenarnya tidak ada keharusan. Mau bantu oke, mau nggak bantu ya sembarang. Dan Iya. ini juga yang diajarkan waktu karena selama aku di PK adalah bahwa ini PK ini bukan organisasi massa yang butuh banyak orang, enggak. Kita ini organisasi kader yang mementingkan kualitas. Puas. Kuantitas memang penting, tapi kualitas yang lebih penting. Benar banget. Makanya itu juga malah Dias itu enggak mau kalau PK itu banyak orang, tapi gak guna kabeh. Benar. Kasarannya ya, Iya. kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau gabung penasaran ya mungkin nggak cuma di PK lah, organisasi masyarakat Katolik banyak, ada 4 lah, ada PK, ada WKRI, ada PMKRI, ada ISKA, ada FMKI jangan empat kayak enggak ya, 4 itu. Misalkan mau gabung, wis saranku bagaimanapun bentuk organisasinya dan sebagainya, bentuk lingkungannya, wis ngopi dhisik, kenalan dhisik sudah. Nggak perlu harus orang tiba-tiba. Ya mungkin ini salah satu keunikan juga di PK Surabaya. Pokoknya cangkruk dhisik, mrene dhisik karena juga kebetulan juga kantornya juga di sini sama di Samratulangi 8. Apa? Benar di sini. banget. Base camp-nya ada di Samratulangi Base camp-nya 8 di sini ya. ternyata. Main-main ngopi dulu pastinya. Main ngopi wis Makan mie. kenalan. Makan mie. Kalau nyaman pasti jatuh cinta sudah. Kan ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Kalau Satu udah lagi sayang. aku menambahin juga. Ya, jatuh hati dong pastinya. Ini aku Gimana? nambahin. Kita ngomong soal akademis kuliah, Iya. nyambung. Kita ngomong soal main game,
main game kita nyambung. Kita ngomong soal tentang pembelajaran sebuah bagaimana menghadapi polemik atau melihat maksudnya pandangan tentang bangsa dan negara ini. Ada juga para masterpiece yang memang misalnya bilang expert di bidangnya ya. Terus kita ngomong tentang sebuah kreativitas, tentang sisi seni dan sebagainya. Ada semua. Itu yang membuatku ini kaya PK Surabaya itu. Dan ada juga kapan hari ada yang nanya ke aku, salah satu koncap di tempat lain. Yakin Bet kamu untuk loyal? Loyal, yakin. Sahamku cuma 3 sekarang ini. 1 orang tua. 2 PK. 3 sahabatku. Selesai. Loh, tinggal pilih. Yang lainnya? Udah itu aja 3 doang. Yakin 3 doang? Yang keempat coming soon. Oh, coming soon. Oke, ditunggu ya berarti ya. Masih Kudu aku sih dirahasiakan. ngomong. Oh, Loh, gitu. ya. Kudu aku sih man. Dipancing, Wik, aku tahu. Tak jawab langsung, jelas itu. Kayak ikut-ikut aku lagi. Melo-melo aku. Kira dulu dulu. Dan satu lagi juga tambahan. Mau satu man. Satunya terusan, Rik. Kan nggak selesai-selesai jadinya. Dipanjangin Oh, biar iya. tambah siaran. Biar 1 jam. Biar 1 jam. 1 jam lebih. Habiskan aja kok, habiskan. Sikat. Nah, ada yang backgroundnya OMK, ada backgroundnya KMK, ada yang backgroundnya dari gerakan tertentu. Maksudnya gerakan tertentu, maksudnya gerakan-gerakan yang ada di wadah gereja ya. Itu. Terus juga ada organisasi yang ada di luar. Jadi menurutku PK Surabaya itu kaya dan beragam. Makanya aku dan Erik pun banyak belajar. Apapun itu, dari hal yang paling sepele yang dianggap mungkin orang bilang, wah itu nggak penting, Bet. Tapi itu penting dan kita belajar dengan model karakter kita seperti ini yang berbeda dan sebagainya. Kita banyak belajar di PK Surabaya. Nah itu, dan boleh dicek itu di teman-teman kita di kader-kadernya kita PK Surabaya. Itu. Banyak yang ngomong PK itu organisasi yang berat. Tak takoki modelnya kayak gini apa beratnya apa sih? Tapi itu menjadi sebuah momok loh, Rik. Jadi benar yang tersebar luas di sana itu memang sini di Pemuda Katolik Surabaya ini banyak yang bilang adalah tentang politik. Nah, untuk pemuda Katolik sekarang ini, untuk mereka-mereka yang sudah misalnya mau pindah nih dari OMK mana ke OMK mana misalnya ya kan, ataupun dari OMK mau join di sini kan boleh banget ya pastinya kan. Aku sama Selvi pun juga beda OMK pastinya. Beda. Erik juga dari mana, Ko Albert dari mana kan juga akan beda. Jadi kalau ada range usia dari pemuda Katolik sendiri itu berapa menurutmu? Resminya Ya. dalam ADART itu memang ditetapkan 17 sampai 45 tahun. Ya. Kayak gitu. Itu pemuda Katolik ya? Itu Ya. pemuda Katolik se-Indonesia. Mm-mm. Tapi kalau realitanya di sini, kalau di PK ini juga sebenarnya juga cukup luas. Tapi memang sebagian besar ya seumuranku, umur 20-an lah ya kayak gitu. Ada juga yang umur 19 masih mahasiswa juga sudah gabung dan sebagainya. Tapi intinya gini sih, pemuda Katolik ngomong tentang politik yo kudu. Ya. Bukan berpolitik ya. Aku bilang gini. Harus ini sekaligus disclaimer bahwa memang ada dan sebagian besar anggota pemuda Katolik yang senior, ada yang juga muda. Ya juga memang tokoh politik karena memang salah satu ranah kerja. Salah satu ranah kerja sebagai organisasi kader. Bener kan? Benar. Sah-sah dong. Ya. Nah, kayak gitu. Tapi bukan berarti saat kita menjadi anggota pemuda Katolik kita harus masuk politik praktis. Nggak ada yang mengharuskan sebenarnya. Kita bisa berkarya di mana saja. Iya, Contoh kayak gini kita berkarya loh. Iya, benar. Ini kan juga misalkan Uwi ini juga salah satu kontribusi juga dengan pemuda Katolik. Iya. Para anggotanya sebagian besar juga berkarya di sini. Iya. Dan ini bukan politik loh. Kalau kita ngomong tentang politik praktis ya, ini bukan. Tapi kalau kita ngomong soal prinsip politik secara sebagai dasar, sekarang kita di OMK deh. Kita ini punya OMK itu di bawah bidang formasi yo. Lalu juga itu dibawahi Romo, kita punya dalam gereja Katolik kita punya yang namanya apa sih namanya? Struktur, hierarki ya, ada hierarki. Itu apa bukan politik sih? Nah sekarang kayak kemarin dia ngomong bukan politik yang seperti apa? Seperti dulu. apa dulu, Nah, ya, kayak gitu. betul. Intinya sih seperti Benar. itu sih. Harus digarisbawahi terus ya. Iya, kalau kita ngomong soal kalau kita berbicara anak orang Katolik itu gak mainannya politik lah, anak muda bukan mainannya politik. Iya. Kita ini sudah di OMK, sekalinya sudah di OMK, kita ini sudah berada dalam proses politik di dalam gereja. Benar. Benar banget. Kalau mau diperas lebih dikit ya kayak kemarin kita mikir mau makan kemana itu sudah proses politik. Iya. Jadi ya sebenarnya bukan sesuatu yang politik bukan sesuatu yang jauh lagi.
kayak gitu. Jauh dan rumit ya pastinya. Jauh dan rumit. Kalau nggak mau mikir-mikir yang panjang, wis mungkin pembahasan soal politik yang seperti apa dan sebagainya sudah nggak usah. Tapi intinya bahwa kita di sini itu berkarya di bidang manapun, di bidang entertainment, why not? Selama kita di situ bisa hidup bermasyarakat dengan nilai-nilai Katolik yang kita percayai, yang kita imani. Wah, Amin. luar biasa ya. Semangat, tepuk tangan dulu kok. Kalau berarti ini kelihatan mukanya terlalu tegang. Jangan tegang dong kok. Aku mau nambahin juga. Ya boleh monggo. Oh, Sekarang boleh. gini, sekarang ada satu bidang yang lagi in banget, Apaan tuh? Apa? e-sport, ya kan? Ya. Game kan. Heeh. Sekarang game mana tunjukin dari game Android manapun yang tidak memakai politik nih. Kita sebut aja game MOBA, PUBG, terus Rise of Kingdom, terus apa lagi? Yang dulu mungkin ada yang lebih yang sempat booming itu COC, Clash of Clans. Sekarang kalau nggak ngatur strategi, mana bisa menang, ya kan? Oh iya benar juga. Iya Yang benar. kedua, berarti sudah ngomong strategi, berarti ngomong apa? Politik. Politik kan? dong. Iya benar. Seorang gamer aja ngomongnya politik itu, ya kan? Oke. Ya, kalau nggak politik ya nggak menang lah, itu Gitu namanya ya? game, itu, ya kan? Boleh. Bener banget. Ya kita main game aja mikir. Makanya itu apapun ya harus dipikirkan dong Iya. pastinya. Nah sekarang anak muda zaman sekarang, ini aku juga tadi sempat kepikiran juga. Menjadi anak muda sekarang itu privilege-nya kita itu luar biasa banyak. Kalau dulu anak muda itu kita anak muda di zaman dulu, di zaman terutama mungkin zaman kemerdekaan, pikirannya apa? Satu, Indonesia merdeka. Merdeka. Benar. Benar banget. Karena di situ mereka nggak punya kebebasan yang sebebas kita gitu loh. Nah di sini kita punya kebebasannya sudah diperjuangkan anak-anak muda zaman dulu, pejuang-pejuang zaman dulu, bapak-bapak bangsa kita. Ya ini harus kita pergunakan. Mau di bidang manapun kita punya kebebasan, literally bener-bener kita punya kebebasan di bidang manapun. Kita salah satu tuh bidang e-sports. Sekarang kalau kita mikir ngomong bidang e-sports lagi ya, di SEA Games, timnas Indonesia itu mengharumkan nama bangsa loh. Juara 2, nggak salah. Benar berarti kalau nggak salah. Oh iya bener. Guyonanmu ya. Sudah serius dipanikin ya kan. Kalau nggak salah berarti benar. Iya. Yes, aku malas ngomong. Intinya sih seperti itu. Jadi zaman sekarang anak-anak muda punya privilege yang besar untuk kita bisa berkarya dimanapun dengan bentuk apapun, dengan berbagai macam seluas apapun. Jadi bukan tanpa alasan lagi kita malas untuk berkarya, kita malas untuk berkontribusi, hidup bermasyarakat, hidup menggereja. Lawang hal seperti anak-anak muda sekarang punya kebebasan sebegitu luasnya kok nggak dipergunakan kan ya sayang gitu loh. Ya, sih. Tapi ini digarisbawain juga dong kalau kebebasan itu harus bertanggung jawab ya Nah, kan. iya. Jangan hanya bebas doang kesana kesini nggak jelas tapi nggak bertanggung Benar, jawab, benar. merugikan banyak orang ya kan Betul. pastinya. Betul banget. Nah ini siapa dulu teman-teman yang ada di live chat? Ada siapa aja tuh yang baru join? Ada Lucia Wiwi. Aduh, Nah ibuku. ibunya. Kamu ya tante. Kok belum bubuk Nah ini tante nanya nih, kalau politik dari baby kita sudah pakai Miss Baby haus supaya bunda kasih minum politiknya baby itu nangis. Ayo. Ya apa iki? Ya apa kalimatnya? Ya apa iki, Bu? ini typo deh kayaknya nih. Kalau Misal politik- sudah Oh pakai. ya misal. Nah, misalnya itu kalau misalnya babynya tuh haus, politiknya adalah kasih minum si anak tersebut. Gitu loh maksudnya tuh gitu. Tapi babynya sendiri pun kalau misal kamu minta apa-apa kan mesti nangis duluan toh. Iya benar, kan Itu karena nggak juga bisa sudah- ngomong. Itu bukan nggak bisa ngomong. Oh, itu, gitu. itu trik menurutku Ini gitu kan loh. kita jadi berpikir kan, Ah, apa anak ini maunya apa? gitu. Coba gitu kan ya. Gitu kan. Bisa gitu ya dia kesel mukanya. Ekspresinya kesel. Kenapa Rik? Ada salah Rik? Ekspresinya sabar. Tak kenal ya Rik ya? Tak kenal ya? Sampai kesamplak loh. Lanjut. Nah, coba kita lihat lah anak kecil. Anak kecil aja udah pakai strategi gitu loh. Iya sih. Wah, Dari bayi pun ya dari itu bayi ya. itu udah menangis tuh sudah strategi gitu. Kalau aku ketemu teman-teman yang sudah married dan sudah menjalani masa-masa anaknya balita itu
Itu sudah strategi dan orang tuanya juga pakai strategi juga. Strategi memeret gimana? Iya. Dibahas dong. Coming soon loh itu. Itu sebuah pertanyaan dan harus dijawab loh kok. Itu pertanyaan dan jadi harus dijawab. Rahasia. Aku nggak perlu jawaban. Aku pengen roasting aja. Kayak kopi dong roasting ya dong. Terus kalau mereka sudah SD nih, aku dulu punya pengalaman. Kalau dapat nilainya bagus, nah ini kalau diingin mamaku juga repot ya deh. Wah, jadi baper nih jadinya. Dia kangen sama mamanya dia. Jangan nangis, ada tisu boleh dipakai. Kan. Iya. Aduh. Baper, alay banget. Bak kan. Nah, maksudku waktu kecil aja kalau udah ulangannya jelek mintanya ke papa karena papa nggak pernah marah. Itu sudah pasang lagi aku. Kalau udah nilainya bagus, datangnya ke mama, mah 90. Oh iya, itu. Tapi kalau nilainya misalkan dapat di bawah 60 deh, papa. Tolong tanda tangan itu. Itu sudah strategi anak kecil untuk bisa ditanda tangan dan orang tuanya bilang, gurunya bilang, "Oh, ini misalnya orang tuanya tahu." Sudah strategi juga kan, sudah ngomong politik juga. Bagaimana ngakalin gurunya dan orang tua. Kecilanmu bulus ya. Ya nggak bulus, Rik. Ya gimana lagi, Rik, tuntutan, Rik. Tobat lah. Kita sapa dulu juga ada Mas Didi Lauren yang barusan join. Waduh. Di Halo, Mas. live chat ya. Say hello dulu dong di kamera. Ampun, Kakak. Selamat malam. Selamat malam Mas Kakak Didi. tua. Bapak senior. Yang akur dong, yang akur. Jangan kelihatan bertengkar dong. Wah. Kita nggak bertengkar kok tadi. Kita nggak gimmick kok. Ya gini nih. Ya gini. Natural ini, tanpa gimmick apapun ini. Gitu ya. Kira natural. Untuk menurut kalian rutinitasnya Pemuda Katolik Surabaya ini ada kayak agenda cangkruk bareng atau gimana gitu menurut kalian? Ada. Dari apa kalau boleh tahu dong? Yang pasti karena corona mungkin di pending dulu. Yeah. Cuma memang kita beberapa kali sempat untuk bikin cangkruk online. Oh iya benar. Untuk ya say hi karena memang karena COVID ini kita sejak kegiatan terakhir itu kita rakercap Ya, kebetulan juga membahas program waktu itu akhirnya Lanjut grouping juga tuh, Rik. Yang kapan hari kita bagi 4 tuh. itu kan cangkruk online. Cangkruk online ya. Akhirnya karena itu juga sejak rakercap kita belum ketemu lagi, belum sempat merealisasikan dan juga rapat pengurus pun juga sempat tertunda. Akhirnya ya itu kita juga beberapa rencana kita juga ke pending. Tapi memang ya kita berusaha untuk tetap berkomunikasi, tetap follow up dan sebagainya. Yang akhirnya di mana menghasilkan teman-teman itu berkarya di relawan kemanusiaan Surabaya. Sebagian besar teman-teman Katolik, sebagian besar anggota Pemuda Katolik Surabaya juga ikut di situ. Jadi kita ini nggak cuma ngomong konsep, kita ini nggak cuma ngomong teori, tapi ya ada hasilnya. Dan mereka pun juga sampai sekarang masih connect gitu loh. Masih. Iya, maksudnya nggak sampai yang Lost sebelumnya gitu COVID ya. ya. Sebelumnya COVID mungkin kita bisa rakercap, kita bisa nyangkruk, kita sudah bisa bikin gerakan, kita ini itu dan sebagainya lah. Sempat kita juga menggadang untuk project apa ini dan itu. Cuman sampai sekarang tetap stay connect. Misalkan, ini aku lagi ikut lomba nih, tolong Koko cekin nih apa istilahnya makalah kita gitu kan. Yang kedua kadang kita tanya juga lagi ngapain, gimana kondisinya. Tetap kita connect kok sampai sekarang. Jadi enggak ada ceritanya putus dengan kader kita atau anggota kita yang Jadi terhura dong. Nangis. Ngelapin dulu dong pakai tisu. Ngelapin sendiri, jangan punya Erik tetangga ini- dong. Kok Albert ini udah berusaha buat romantis buat kamu loh Mas Eri. Mau untuk bojoku. Untung nggak tahu. tahu lah, lihat pasti YouTube tuh. Oh kan udah tegang. Bisa gitu ya ekspresinya. Aman. Monggo dilanjut. Monggo. Lanjut ke Albert terus gimana? Ya sudah, itu aja. Oh, ditungguin kirain masih ada lanjutannya dong. Ya harapannya gini. Harapannya setelah kita COVID sudah bisa membaik, kita bisa connect lagi deh. Kita gitu hanya loh. membaik, COVID membaik ya teman-teman. Bukan, maksudnya bukan COVID-nya membaik, maksudnya Kata-katanya diatur dulu. sebentar. Maksudnya setelah Minum dulu. Panik kayaknya. Aku seneng kan ya. Aku seneng gak ya Albert ditonton ngomong aja. Rasa terpojokkan deh. Oke. Lanjut. lupa. Lu alah ditungguin. Enggak. Jadi setelah maba ini selesai, COVID ini selesai,
harapan kita semua pengurus dari ketua sampai pengurus yang Udah ada agenda baru nggak di Pemuda Katolik setelah COVID inilah nanti? Ya ini lanjutin rencana kemarin. ya satu melanjutkan rencana yang kemarin sudah Yang kita kemarin, susun. Pas Dari Rakercap ya pastinya ya. Satu Rakercap, yang kedua program-program yang kita secara internal sendiri. Mungkin seperti tetap bedah buku, bedah film, terus nyangkruk bareng. Bedak otak. Bedah otak. Bedah otak pastinya itu. dong. Rick, ingat Rick, sebelah itu hanya untuk orang-orang yang berpikir keras, Rick. Oh gitu. Kan kita lagi nggak di sebelah. Oh, iya. Kita kan ada di sini, di studio dong. Iya, Beda iya. dong. Beda dong, nggak boleh gitu dong. Nggak boleh terbawa berpikir su- keras di sini. Masih terbawa suasana. Membandingkan. Nggak boleh membandingkan. Ingat katanya Mas Erik tadi tuh loh. Iya. Nggak boleh Apa membandingkan. itu? Wah, jangan membandingkan dirinya dan diriku. Wah. Jadi sing nom-nom ya kurang ajar. Oh iya, di sini Mas Agus Sugisantoso. Nah, ini Mas Ahong ya sudah sepakat dengan Erik bahwa semangat muda itu harus selalu ada. Oh, iya, no. Pasti dong. Ya iyalah. Tua itu mukanya tapi Bukan, gini. Aku luruskan. Umur boleh kolonial. Oh iya, terus Tapi semangat milenial. ya pembelaan diri sendiri pastinya ya kan. Aku mewakili generasi muda Bert. Berarti umur milenial semangat jauh lebih milenial loh, Bro. Iya. Iya. Jauh lebih berat loh, Bro. Lihat. Dari omongannya sudah tua banget. Iya, ya ampun. Nah, Jadi ada pembatas umur kan. jadi bahas umur ini. Iya, makanya itu. Kasihan dia terpojokkan pastinya. Jangan nangis loh kok. Enggak merasa kok. gitu Stay ya. cool kok itu. Adem soalnya nih gini. Adem. Tuh AC itu. Asian. Lanjut Pi, lanjut Nah, Pi. ini kan di zaman sekarang nih ya, banyak kan anak muda yang masih males tuh kan, Nah, punya itu. aktivitas segala macam. Mungkin untuk pesan-pesan di anak-anak muda Indonesia nih dari untuk penyemangatnya tetap beraktivitas walaupun ada pandemi kayak gini. Terus untuk kegiatan harus lebih diaktifkan lagi, gimana caranya semangatnya. Untuk pesan-pesannya teman-teman mungkin dari Ko Albert dulu. Untuk dulur dewe yang ada di rumah dong Ya. pastinya. Untuk para dulur dewe nyawi radio. Dan Semua dong. Semua dong. semuanya yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Iya. Siapa tahu kan kita sudah mencapai goal. Amin. Mas Dias, dengarkan adikmu nih Mas Dias. Oh, bukan adik ya? Adik. Teman saya Oh, perburuan. teman. Udah lanjut. Unyu. Aku nyimpen di sini. Lanjut. Sekarang gini deh. Kalianmu apa? Talentamu apa? Ya udah maksimalin aja. Orang sekarang udah bisa via virtual semua. Ngapain juga harus pakai susah? Jadi tetap harus dikembangkan ya untuk bakat iyalah. dan ini. Sekarang kalau mau ini, misalkan ngomong susah nih pendanaan di kalangan teman-teman milenial, entah itu akademis atau yang sudah lulus kuliah atau yang sudah lulus lulus sekolah dan sebagainya yang sekarang udah punya kerjaan sendiri atau independen sendiri. Sekarang loh ada namanya lembaga-lembaga tertentu yang internasional ataupun nasional yang bisa diakses. Kayak kemarin aja tahu dibilangin Des, pelajari bet. Astaga. Budgetnya nggak tanggung-tanggung maksudnya gitu loh. Jadi menurutku akses sekarang itu besar sekali, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang tinggal pikir deh. Kamu bisanya apa? Kita bisanya apa? Saya bisanya apa? Kalau udah bisa, ya sudah. Aku selalu bilang ke teman-teman, kalau ada niat dan memang mau usaha, pasti bisa. Selalu ada jalan ya pastinya Selalu ada ya. jalan. Ya, satu kembangin juga jejaringmu Dan gitu tetap loh. harus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, Kalaupun nggak nutut kemampuannya, ajak yang lain. Nah, boleh Jangan kerjasama. single boleh fighter, kerjasama. jangan one man show. Benar, Percuma benar, aku benar bilang banget. gitu loh. Dan juga satu lagi, jangan pernah ego gitu loh. Karena kalau sudah ego berat gitu loh. Itu. ya. Rik, lanjut Rik. Lanjut. Kasihan Rik, nanti kamu Rik nggak ngomong. Gak cukup. Aku menganalogikan bagaimana anak muda itu harus mempunyai rasa memiliki terhadap sesuatu itu kayak orang lah misalnya wis main game, suwi, game itu wis wis panjang banget, wis sudah jauh banget. Begitu kalau sik talah. Enggak, aku cuma memperjelas. Iya, kakak. Kamu tahu. Dibantu loh. Kak. Lanjut. Aku cuma mancing. Orang kalau sudah main game, progresnya sudah jauh banget, dan dia itu sampai mengorbankan waktu dan mengorbankan tenaganya, mengorbankan segala-galanya untuk ngelanjutin game ini progresnya sampai selesai. Pasangannya? Sik talah. Oh. Mesti Masih aja berdebat Sik dong. talah. Lanjut Mas Erik. Aku sampai lali tuh. Tuh. Nah, itu sama dengan bagaimana orang itu menjalani hidup.
aku kalau misalkan sudah mencintai sesuatu, sudah punya rasa memiliki terhadap misalkan sama organisasi ini, apapun tak belani. Wes. Podo. Orang sama kayak orang main game. Jadi buatku gamers itu justru adalah orang-orang yang paling setia dalam terhadap suatu hal. Nah, tinggal sekarang kita menemukan sesuatu yang lebih baik lagi untuk kita bisa berkontribusi, untuk kita bisa hidup lebih baik, kita bisa hidup bermasyarakat, kita bisa hidup buat teman-teman Katolik itu bisa hidup menggereja dengan lebih baik. Dalam ya sama bagaimana kita menemukan Tuhan. Mengimani dalam iman kita masing-masing, mungkin juga yang mendengarkan bukan yang Katolik dan sebagainya. Intinya seperti itu. Saat kita mempunyai rasa memiliki, apapun kita berkorbankan. Betul. Gitu. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Wah, luar biasa narasumber kita hari ini tuh ya. Sayang sekali ya. Kita terbatas oleh waktu dong. Udah 1 jam ya? Sudah 1 jam luar lebih. Biasa, gak kerasa loh. Cross Iya. jadi roasting. Otaknya sudah memanas mereka ya. Aku kok merasa kurang waktu roasting. Mokong. Lain kali ada waktu roasting lagi. Moh. Oke, untuk dulur dewe, jangan lupa ya, kita ingatkan lagi untuk selalu follow Instagramnya Pemuda Katolik, itu ada di Pemuda Katolik SBY, dan Instagramnya Sumu ada di mana, Mbak? Suara Muda Katolik. Dan jangan lupa lagi follow Instagramnya Wiradio, ada di Wiradio Sub __ dong pastinya. Untuk YouTube-nya jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terus di share ya, jangan lupa ke Pastinya. Aku cinta Wiradio. Aku cinta. Aku mendengarkan setiap hari. Untuk sobat dulur dewe yang ada di rumah, jangan lupa saksikan kami terus untuk mengupgrade keimanan kalian dan pastinya pengetahuan tentang organisasi-organisasi mimpi ya pastinya. Jangan sampai jadi orang muda yang nggak berguna dong, ya kan? Untuk nusa dan bangsa lebih tepatnya, tetap harus Iya. semangat. Jiwa muda tuh nggak boleh sampai Oke. lemas. Semua Patria. Semua Ecclesia bukain Patria. aja. Loh, kan nggak kompak kan? Satu lagi. 1, 2, 3. Pro Ecclesia Patria. Ecclesia Patria dong pastinya. Terima kasih untuk kalian berdua ya. Coba ya. Thank you. Untuk tetap lihat Sumo setiap hari Jumat jam 7 Malam. Jam 7 malam di Wiradio Sub. Pastinya live dong ya. Jangan lupa Sumo bukain aja sambil Sambil ngulik-ngulik banyak hal. Selamat malam. COVID-19. Cara pencegahan. 1. Cuci tangan. Cuci tangan Anda secara teratur menggunakan air dan sabun atau cairan pembersih tangan berbasis alkohol. 2. Jangan disebarkan. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam.